Kita mulai dengan berdoa menurut masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih. Once more, thank you very much for the famous speaker today, Bapak atau Encik Arman Haji Ahmad, MCIM, lecturers Unicare Business School Malaysia, and Ibu Prita Dayani Swami Laksita, Magister Science, lecturer University of Esa Unggul University, dan yang mulia Prof. Dato Dr. Haji Wan Torin bin Haji Wan Yusof, senior lecturer from University Kuala Lumpur. Saya mengucapkan terima kasih atas masa yang dibagi dan juga nanti knowledge. And then of course all the participants, thank you for you join right now. Let's we look the ASEAN Lecturer Community official video. Indah Gumilang will be to share around. No problem. Siap. Siap. Ya, Bu. Saya izin share screen, Pak. Ya, tentu saja. Ya. Ibu kalau mau gunakan kamera boleh, mau tidak pun boleh. Macamnya ada timbul tenggelam di Ya, layar. sepertinya kameranya, Pak. Ibu tak guna kamera, tak apa-apa. Tadi sudah kenalan, no problem. Oke, baik. Saya pakai bahasa Indonesia saja, Pak, ya. Ya, sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Membuat Prof. Wan jadi ingin pulang cepat ke Kuala Lumpur, banyak kue muih. Silakan, Bu. Siap. Sebelumnya saya terima kasih kepada ALC ini karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing informasi untuk penelitian saya ini, Pak. Kebetulan yang terakhir, karena memang konsennya kan tadi ke food service ya, jadi rata-rata mahasiswa banyak yang ke product development gitu, selain ke manajemen industri makanan gitu. Jadi kentut makan. Sebentar nih ada yang mau makan. Kang Indah kalau ada yang nak makan sekarang mute dulu. Ya, Bu, silakan. Iya, jadi ini yang terakhir mengenai pengembangan biskuit, Pak, dari maggot, ya, dari tepung maggot ini sebagai tinggi protein. Jadi latar belakang kenapa sih harus membuat produk ini gitu kan, di Indonesia sendiri ini kan memang isunya sedang stunting, Pak. Memang ada di mana kondisi pertumbuhan linear yang kurang baik pada usia balita, biasanya tanda-tandanya dia punya indeks massa tubuh di bawah -2 standar deviasi. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari stunting baik jangka pendek maupun jangka panjang, terus salah satunya meningkatkan morbiditas dan mortalitas, kemudian ada penurunan perkembangan otak dan kemampuan belajar, kemudian ada peningkatan resiko penyakit infeksi menular di masa yang akan datang sampai usia dewasa. Kemudian bisa juga menurunkan produktivitas dan kapabilitas secara ekonomi. Nah, ini jadi kalau dipetakan di Indonesia ini memang yang stunting masih banyak. Ya, targetnya memang di 2024 ini bisa menurun 14%. Nah, berdasarkan penelitian, determinan apa saja biasanya yang menyebabkan stunting? Yang pertama biasa terjadi pada balita yang laki-laki. Kemudian biasanya terjadi pada balita yang prematur, lahir lebih dulu, kemudian pada balita yang panjangnya kurang, biasanya kurang dari 48 cm, kemudian tidak ASI eksklusif, kemudian ada ibu yang pendek, biasanya dia menurunkan juga secara genetik, tapi resiko stuntingnya lebih tinggi. Kemudian pendidikan ibu yang rendah, biasanya karena hubungannya dengan pola asuh. Kemudian ada status sosial ekonomi rendah, terus juga disebabkan oleh poor hygiene habits ya, kayak PHBS, merokok, kemudian penggunaan air bersih, terus penggunaan jamban, kemudian ada rendahnya juga akses terhadap kesehatan,
Dan yang paling penting ini yang saya tandai di sini karena rendahnya konsumsi protein memang. Nah, kemarin juga saya sempat melakukan penelitian di sini mengenai forecasting production dari rice chicken meat ya, untuk memenuhi kebutuhan protein Indonesia. Di situ disebutkan memang bahwa untuk Indonesia ini konsumsi proteinnya 64,6 ya, 64,64 itu dengan rata-rata pendapatan per kapitanya 1.152. Nah, ini masih lebih tinggi sebetulnya dibandingkan dengan konsumsi protein nasional yang tercatat itu 57,57 gram. Sebenarnya kalau dilihat dari situ sudah baik, tetapi memang rata-rata pemilihan sumber proteinnya itu dari nabati. Jadi jarang yang memilih protein dari hewani. Itu gapnya di sini ada 49%. Jadi yang konsumsi protein hewani itu rata-rata hanya 16,67 gram. Nah, kenapa sebetulnya konsumsi protein hewani di Indonesia ini rendah? Nah, ini saya membuat contohnya, ya memang dari harganya. Ya, harganya biasanya memang kurang terjangkau kalau untuk yang hewani. Kalau dari tempe, itu kita bisa dapat harga 15.000 1 kilo, kandungan proteinnya itu sekitar 19 gram per 100 gram. Tetapi kalau mau dapat eh, apa kadar protein yang lebih besar dari hewani, misalnya dari ayam yang dimana dia ya daging itu 27 gram per 100 gram, ini harganya lebih mahal. Perbandingannya 47.500 kilogram. Jadi harga per 100 gramnya 4.700-an, sedangkan kalau tempe hanya 1.500. Kenapa rata-rata Indonesia lebih banyak yang populasi Indonesia lebih banyak memilih untuk konsumsi protein nabati dibandingkan dengan protein hewani. Kemudian selain ada isu stunting dikaitkan dengan konsumsi protein yang kurang. Nah, terkait dengan sosek tadi kan disebutkan di depannya bahwa stunting juga disebabkan oleh status sosial ekonomi rendah. Nah, tetapi ironisnya justru food waste di Indonesia ini tinggi. Jadi Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Arab Saudi untuk penghasil food waste tertinggi, sekitar 300 kg per orang per tahun. Gitu. Jadi memang food waste-nya tinggi di sini hubungannya dengan ketahanan pangan ya. Kalau misalkan nanti di slide selanjutnya saya kasih perbandingan, jadi memang paling banyak di sini rata-rata food waste-nya dihasilkan dari konsumsi yang mungkin berlebihan, konsumsi yang mungkin dia dari pembelanjaannya tidak sesuai dengan yang dikonsumsi, artinya belanjanya berlebihan, tidak ada meal plan dan sebagainya, sehingga ada sisa makanan di rumah tangga, ini yang terbuang menjadi food waste. Biasanya memang tahapnya di food supply chain itu dikonsumsi yang paling tinggi. Nah, ini dari executive summary, sebetulnya dari Bappenas, bahwa gas emisi dari food waste ini cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini kerugian akibat food waste itu pada tahun 2000 sampai 2019 itu sekitar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Nah, sebetulnya kalau ini bisa ditangani, ini bisa memberikan makan sekitar 61 sampai 125 juta orang yang bisa sebetulnya dialihkan kalau ada sisa makanan di rumah tangga, bisa dialihkan ke rumah tangga lain mungkin yang membutuhkan pangan seperti itu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari executive summary itu penyebab dan pendorong utama food waste di Indonesia memang karena kurangnya implementasi good handling practice. Jadi kayak praktis pengelolaan makanan yang kurang ya, dari pembelian sampai konsumsi. Ya mungkin dia tidak tahu cara mengolah makanan yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian kualitas ruang penyimpanannya juga tidak optimal. Ada makanan sisa tapi tidak tahu cara menyimpannya seperti apa, akhirnya basi, terbuang. Kemudian ada standar kualitas pasar dan preferensi konsumen. Terus yang paling penting di sini adalah kurangnya informasi atau edukasi dari konsumen, sehingga menimbulkan sisa makanan yang banyak. Kemudian ada perilaku di situ bahwa ada kelebihan porsi yang biasanya dikonsumsi sama perilaku konsumen ini yang mempengaruhi terjadinya banyaknya food waste di Indonesia.
Nah, makanya itu di sini untuk mengatasi isu-isu tadi ya, isu stunting, pemenuhan protein, juga mengurangi food waste, ya solusi yang ditawarkan di penelitian ini adalah maggot atau, pupa sebetulnya dari Black Soldiers Flies ya atau BSF. Nah, untuk BSF ini sendiri bukan seperti lalat biasa, dia itu lalat hitam, ukurannya 3 kali dari lalat biasa. Nah, ini keuntungannya dia ini bisa mengurai material organik. Dari sisa makanan organik ini bisa diurai jadi mengurangi, eee, cemaran lingkungan, gitu. Nah, proteinnya juga ternyata lebih tinggi ya, dibandingkan dengan ikan, ya, dan, protein hewani lainnya. Artinya ini bisa dijadikan potensi untuk sumber protein, gitu. Nah, ini kalau BSF ini, Black Soldier Flies-nya yang dikonsumsi adalah pupanya yang sudah menghitam ini. Bisa dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat ini saya dapatkan dari BKP atau Badan Ketahanan Pangan Indonesia, BSF ini nutrisinya tinggi, untuk protein itu 40-48%. Tetapi di sini lemaknya juga tinggi memang 25-32%. Kemudian untuk pembudidayaan, investasinya relatif murah karena tidak membutuhkan air, listrik, atau bahan kimia yang berlebihan. Artinya infrastruktur yang dibutuhkan sederhana. Bisa menggunakan teknologi yang aplikatif, ya, kemudian bisa tadi menguraikan sampah, jadi biasanya sampah-sampah sisa makanan apa namanya, ditaruh di bak-bak besar gitu, kemudian kita kasih telur telur, BSF, kemudian nanti dia berkembang selama 2 minggu sampai 1 bulan, sampai akhirnya menghitam tadi, akhirnya bisa dikonsumsi. Nah, di sini biasanya memang BSF ini sudah banyak digunakan untuk pakan ikan. Sehingga, apa namanya, memenuhi kebutuhan protein untuk ternak biasanya. Ya kalau kita lihat nih seperti ini, Bapak Ibu, jadi ini sampah-sampah organik, biasanya untuk awal ya dia dikasih telur telur, BSF ya, kemudian nanti dia berkembang selama 2 minggu sampai 1 bulan nih menghitam seperti ini, nanti kalau sudah menghitam dia biasanya kering, seperti ini yang bisa dikonsumsi, tuh. Untuk menjadi, apa namanya, alternatif sumber protein. Nah, saya coba searching kemarin sebetulnya, apakah ada produk ya sebelum penelitian ini saya searching dulu apakah sudah ada yang dijual gitu. Nah, ternyata sudah ada memang untuk maggot kering atau tepung maggot ini sudah banyak diedarkan, tetapi khususnya ini untuk makan ternak atau untuk pakan. Jadi belum dikonsumsi untuk, manusia. Nah, tetapi ada beberapa, yang sudah mencoba ya mungkin untuk mengembangkan maggot ini untuk makanan yang bisa dikonsumsi untuk manusia nih. Biasanya dibuat peyek atau dibuat chips ya, seperti, dried maggot gitu. Kalau di Bogor, saya tinggal di Bogor, biasanya dia habis dibudidayakan, selain untuk pakan ada yang dibuat maggot-maggot kering seperti ini untuk dikonsumsi gitu. Tetapi karena memang bentuknya seperti ulat, jadi, eee, lebih ke selera ya, orang lebih takut untuk konsumsi karena geli gitu untuk makannya. Sehingga saya mencoba, eee, membuat ya maggot ini menjadi bentuk biskuit, ya sasarannya karena tadi tinggi protein, nah maka sasarannya ini untuk anak sebetulnya tadi, untuk anak yang stunting. Ini kita tambahkan whey protein isolat. Ya, karena biasanya sepanjang proses protein pasti akan mengalami pengurangan, jadi kita make sure di sini proteinnya juga masih cukup dengan tambahan whey protein isolat. Kemudian pakai tepung terigu tetap, ya masih pakai gula ya seperti pembuatan biskuit pada umumnya dan lain-lain di sini. Kemudian, kita cobakan ke, konsumen karena ini untuk anak kan sebetulnya sangat riskan. Jadi kemarin panelis semi terlatih dan panelis konsumennya itu orang dewasa. Sebelum ke anak-anak, itu kita lihat parameternya sebetulnya kalau dilihat ini untuk uji organoleptik baik dari warna, aroma, tekstur, flavor, kemudian dari keseluruhan produknya ini sudah di atas 6. Artinya sebetulnya sudah cukup baik untuk dikonsumsi, seperti itu ya. Walaupun karena baru pilot, jadi
ini masih bisa dikembangkan sebetulnya untuk menjadi produk yang cita rasanya lebih baik gitu, yang mungkin bisa diterima. Kemudian kalau dilihat dari kandungan gizi, karena targetnya adalah protein, kita cek ternyata proteinnya di sini 19,15 gram ya, per 100 gram. Artinya hampir sama dengan tempe. Jadi kalau tempe 19 gram per 100 gram ini pun hampir sama dengan tempe. Harganya juga relatif terjangkau. Itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari asam aminonya, di sini kemarin jadi cek juga asam amino esensialnya. Ada histidin, treonin, arginin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin. Ini yang paling tinggi ya, ada valin, isoleusin, leusin, treonin. Ini ternyata ini merupakan asam amino yang memang sangat dibutuhkan seorang anak untuk menyempurnakan perkembangan otak anak gitu. Jadi memang ternyata setelah dibuat biskuit, proteinnya tinggi dan asam aminonya cocok juga sesuai dengan yang dibutuhkan untuk anak-anak gitu. Nah, seperti ini mungkin Pak yang bisa saya sharing. Jadi artinya kita punya potensi sebetulnya untuk karena protein hewani ini kan sangat mudah dicerna dibandingkan protein nabati. Nah, tapi biasanya harganya kan mahal. Nah, kita cari protein alternatif protein hewani yang juga dapat menurunkan isu pencemaran lingkungan yang mungkin bisa diakses juga oleh masyarakat yang status sosial ekonomi rendah karena harganya relatif terjangkau. Ternyata dari segi kandungan gizinya juga proteinnya baik, asam aminonya juga sangat cocok untuk anak-anak, perkembangan anak. Nah, ini bisa dijadikan alternatif untuk pengembangan produk dan sasaran tadi mengurangi stunting. Itu Pak, ini contoh produknya, ya, kemasannya. Seperti itu yang mungkin bisa saya sharing malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Prita, jadi maggot ini kayak macam belatung ataupun sejenis Iya, itu ya Bu ya. iya betul Pak. Eh, ya Tapi beda dengan saya bilatung baru, biasa. ya artinya dia memang diternakkan di budidaya gitu ya. Ya, betul. Makanya saya pernah lihat tetangga dulu kalau musim hujan kayak gini dia lalonnya diambil di ini Iya, dibuat karena rupanya dia banyak protein ya. iya Pak, betul. Tinggi protein. Oh, oh, kalau gitu besok Kang Indah atau Prof Wan atau Cik Arman kalau ada musim hujan banyak apa di sini dibilang apa tadi ya kalau di sini kalau apa laron laron Prof kalau Saron. di Malaysia Kal dibilang kal apa itu kalau kalkatu, ah kalkatu, kalkatu, kalkatu. kalkatu ya kalau musim hujan ikat Satu. lampu dia banyak tuh. Ya, Oh iya. kalkatu. Oh kalkatu namanya di sini bilang laron itu jadi second time is yours sir. Very clear, very clear. The popular Cikgu Arman Haji Ahmad. Okay, and very clear. We can to start right now. Alright, can you hear my voice? Boleh dengar tak? Ya, boleh sekarang boleh. Tadi belum. Okay, But okay. your screen is very clear. Okay, kamera tutup Boleh tutup tak apa-apa. Boleh Karena sudah diketahui dulu lebih dahulu lebih handsome dari saya. Jadi boleh. Okay, Okay. Assalamualaikum again everyone. Ya, selamat malam. Okay, Salam. saya akan bincangkan tentang produk barangan dan strategi promosi sama Prof Wan. Okay. Dan kami bahagi dua lah, bagi dua bahagian. Saya akan cerita tentang the buying behavior dan Prof Wan akan cerita tentang strategic promotion. Alright. Tapi berdasarkan Prita presentation tadi, Prita cerita tentang
Anak-anak ya, anak-anak. Okey. Tapi tak apa, mungkin milenial yang kita maksudkan nanti adalah ibu bapa kepada anak-anak tersebut. Right? Mereka boleh consume Yes. maggot biscuit. Okey, Yeah. berengga, Mad biskut mom. berengga. Young mom. Mad mom. Ya. Okey, kepada beli untuk anak-anak makanlah sebab banyak protein dan banyak khasiat. Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal siapa sebenarnya milenial ni. Apa dia punya karakter dan bagaimana dia membeli, right? So milenial ni kalau kita lihat dekat gambar ini, okay, kita ada banyak generasi. Dan milenial ni adalah orang yang lahir tahun 81 hingga 1995. Jadi sekarang ini mereka mungkin berumur antara 28 hingga 42 tahun. Malangnya saya bukan milenial, Prof juga bukan milenial, Dato' Wan juga bukan milenial. Alright, milenial lebih muda dari kami semua, right? Dan mungkin umur begini 28 hingga 42 tahun, mereka sudah punya keluarga, sudah berkejaya, sudah banyak pengalaman hidup dan mereka mungkin membeli barangan makanan bukan sahaja untuk dikonsumsi oleh mereka tetapi dikonsumsi oleh anak-anak dan ahli keluarga. Right? Dan sebetulnya kalau kita ikut daripada WHO selepas baby boomer, Gen X, millennial atau dikenali sebagai Gen Y dan kemudian kita ada Gen Z dan untuk anak-anak yang baru lahir selepas tahun 2010 ni kita panggil Gen Alpha, Prof. Okay, Gen Alpha. So mungkin maggot biskut tadi sesuai untuk generasi Alpha, generasi moden, okay, generasi moden. So tapi kita lihat sekarang tentang milenial ni mungkin ibu bapa kepada Gen Z dan ibu bapa kepada Gen Alpha ini. Bagaimana kita nak menarik perhatian mereka supaya membeli maggot biskut tadi, right? So pertama kita kena lihat persona ataupun karakter mereka. So Gen Y ini ataupun millennial, mereka inilah generasi pertama dalam dunia yang hidup di dalam era internet dan mereka adalah generasi yang pertama yang hidup dalam era handphone, right? Dan juga digital communication. Nah, so mereka ini hidup dikelilingi oleh teknologi baru yang dicipta dalam dunia. Dan pada umur 28 hingga 42 tahun, ada di antara mereka dah pergi jauh daripada ibu bapa mereka di kampung. Tinggal di bandar, tinggal di kota dan bekerja dan ramai di antara mereka yang sudah keluarga, bernikah, berkahwin dan mereka membeli barangan bukan untuk dikonsumsi oleh diri mereka sendiri tetapi apabila mereka mahu membeli apa sahaja barangan makanan, mereka akan memikirkan isteri, memikirkan anak-anak di rumah. Right? Dan selalunya generasi milenium ini mereka ni suka makan ataupun menikmati makanan secara beramai-ramai dan mereka suka socialize, okay? Bersosial sewaktu makan. So makanya mereka suka makan di restoran, mereka suka makan di kedai makan, di food court, di kenduri. Orang-orang generasi milenium ni mereka suka makan sambil berinteraksi, sambil berbual, bercakap dengan orang lain, right? Dan antara persona menarik generasi milenium ini ialah nombor 5, mereka ni suka mencuba makanan baru yang mempunyai rasa baru. Jadi jika kita kaitkan dengan produk Prita tadi, mungkin amat sesuai untuk kita pengaruhi milenial ini untuk membeli, membeli rempeyek maggot ataupun biskut maggot kerana mereka ni adalah generasi yang berani untuk mencuba makanan baru. Right? Dan mungkin setelah mereka mencuba dan makanan itu enak, mereka akan perkenalkan barangan tersebut, biskut maggot tersebut kepada ahli keluarga di rumah. Okay? Dan nombor 6, mereka ini suka makanan yang berbentuk personalized dan individualized. Right? Mereka bukan tidak suka berkongsi, suka, tetapi mereka suka makanan yang dimasak sendiri, mereka suka makanan yang diolah sendiri, dicipta sendiri. Dan mereka sangat suka new food experience. Okay? Pengalaman baru dalam makanan mereka sangat suka. Apa sahaja berkaitan dengan kuliner yang mereka belum pernah cuba sebelum ini, generasi Y, millennium atau generasi Y inilah orangnya yang kita perlu cari. Alright? Dan
memandangkan Prita punya produk tadi iaitu Maggot Biscuit banyak protein, maka amat sesuai lah untuk kita pasarkan kepada golongan milenial yang merupakan ibu bapa kepada anak-anak yang kurang gizi tersebut. Kerana mereka ini sangat mementingkan keluarga dan mereka mahukan keluarga mereka dalam keadaan sihat dan mereka juga tidak mahu keluarga mereka sakit. So mereka punya health conscious dan body appearance sangat tinggi. Okay, jadi mereka hanya konsumsi makanan-makanan yang berkhasiat. Right? Dan mereka juga suka membeli makanan yang berbentuk murah ataupun senang diperolehi dan mengikut bajet dan juga keuangan mereka. Jadi kita lihat tadi Prita bilang bahawa biskut Maggot itu relatifnya murah, maka mungkin sesuai kita nak marketkan barangan biskut Maggot itu kepada golongan milenial, ibu bapa kepada anak-anak generasi alfa. Dan mereka juga suka nombor 10, makanan yang berbentuk simple dan convenient. Tak perlu susah nak masak. Right? Mereka suka makanan yang ringkas, mereka suka makanan yang cepat siap, cepat dihidangkan dan cepat dinikmati bersama-sama keluarga. So very simple and convenient food. Right? Dan kalau kita lihat di belah kanan, inilah generasi-generasi yang ada dalam dunia. Dan Gen Y ataupun generasi millennium ini sekarang saya kata tadi berumur 28 hingga 42 tahun dan mereka bergantung kepada smartphone jikalau mereka ingin membeli makanan. Okay. Tapi kita tak cakap mereka ini terlalu gila terhadap teknologi smartphone. Namun mereka adalah generasi yang mula-mula diperkenalkan kepada smartphone dan mereka bergantung kepada social media kebanyakannya untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang mereka ingin beli. Alright. Kemudian berdasarkan explanation tadi kita lihat bahawa millennial ini atau Gen Y ini mereka sangat mempercayai apa yang diperkatakan oleh orang dalam social media. Jadi sekiranya Prita mahu pasarkan biskut Maggot, Prita kena promosikan biskut tersebut dalam social media Prita supaya social media maklumat dalam social media itu dapat meyakinkan milenial ini untuk membeli biskut Maggot yang Prita cuba hasilkan tersebut. Right? Dan kalau boleh, kita minta expert, doktor atau Prita sendiri, ahli sains untuk bagi testimoni, testimonial bagi meyakinkan milenial ini untuk membeli. Right? So, seterusnya, kalau kita lihat daripada aspek makanan, kita tidak boleh lari jauh daripada Maslow. Maslow dah buat satu piramid yang sangat cantik untuk kita lihat, kita rujuk sebagai piramid kehendak. The pyramid of needs. Kita lihat makanan berada di bawah sekali, iaitu physiological needs. Tapi bila kita sebut tentang millennial, piramid Maslow ini, food yang dikonsumsi oleh milenial berada hampir di semua piramid, di semua tingkat piramid. Pertama, milenial suka mencari makanan atau membeli makanan untuk kesihatan. Jadi itu di bawah tingkat safety. Kedua, milenial ini suka membeli makanan dan makan makanan bersama orang ramai. Keluarga, teman-teman, rakan-rakan, di food court atau restoran, dan ini di bawah tingkat love and belonging. Right? Dan mereka adalah generasi yang suka mencuba makanan baru, makanan yang mereka tidak pernah makan, makanan yang orang lain takut nak makan tapi mereka mahu cuba. Right? So ini di bawah stage esteem. Dan mereka juga makan untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa mereka merupakan orang yang berani atau mereka merupakan orang yang pernah makan makanan tersebut. Kita lihat generasi milenial ini, mereka suka ambil gambar sebelum makan, Prof. So kalau kita pergi ke restoran, dia akan ambil handphone dia dulu, dia akan tangkap gambar, dia akan share di social media, di Instagram. Ini adalah tabiat orang-orang milenial. So mereka ingin menunjukkan kepada orang ramai apa yang mereka makan pada hari itu. So ini di bawah esteem juga. Dan yang kelima, mereka makan untuk menunjukkan cara hidup mereka.
Kalau kita makan makanan biskut maggot Prita tadi, kita nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa kita mementingkan lifestyle yang sihat. So ini di bawah esteem. So dibandingkan dengan Maslow dan juga karakter milenial itu tersebut, milenial ini sangat unik kerana dia berada di setiap tingkat piramida keperluan yang dicipta oleh Maslow beberapa puluh tahun yang dulu. Okay. Dan ini kita lihat jenis-jenis makanan. Ya, jenis-jenis makanan yang milenial suka makan ni apa sebenarnya? Okay. Mereka suka makan makanan yang berkualiti. So kalau Prita mau memasarkan produk biskut maggot tadi, Prita perlu memastikan produk tersebut berkualiti bukan sahaja dari segi gizi dan juga nutritional facts atau nutritional value dia, tetapi dari segi kualiti packaging, dari segi kualiti features, dilihat enak, okay, bentuknya cantik, baunya enak, right? Maka milenial akan beli. Okay? Dan juga mereka suka milenial ni transparent sourcing. Apa saja maklumat yang ingin diceritakan kepada mereka, mereka tak suka marketer berbohong. So jika Prita ingin pasarkan biskut maggot tersebut, Prita harus jelaskan, okay, dengan clear, dengan sejelas-jelasnya khasiatnya, okay, cara pemakanannya, faedahnya, ingredientnya apa, supaya generasi milenium, generasi Y ni tidak rasa tertipu. Sebab mereka ni adalah golongan yang dah makan garam lebih lama daripada orang lain. Right? Mereka hidup di zaman ekonomi yang meleset, mereka pernah susah, mereka pernah senang, right? Jadi mereka tidak mudah untuk ditipu. Okay? Apa saja maklumat yang Prita cuba ceritakan, mereka boleh Google anytime. Right? Kemudian mereka ini golongan yang suka healthy eating. So, produk Prita tadi sangat sesuai sebab penuh protein dan sangat mengenyangkan. Right? Dan mereka ini generasi yang kalau beli barang, Prof, mereka akan tengok label dan ingredient. So Prita pastikan maklumat nutrisi, maklumat ingredient dicetak atau ditulis di packaging produk biskut maggot tadi. Okay. Dan secara generalnya, mereka inilah generasi yang sangat mencintai alam sekitar, Prof. Mereka tidak akan makan makanan yang boleh merosakkan alam, packaging material yang boleh merosakkan alam sekitar. Jadi jika Prita cerita tadi bahawa produk maggot biskut tadi sangat mesra alam. So sangat sesuai lah kita pasarkan kepada golongan milenial kerana mereka sangat mementingkan environment, mereka sangat mementingkan kesihatan dan mereka sangat mementingkan keperluan kehidupan untuk terus rasa sihat. Okay. Jadi jenis makanan mereka suka makan ialah makanan yang ready to eat food, yang cepat siap. Okay, contoh, banyak sekarang pasaran sediakan makanan yang boleh dikonsumsi dengan segera. Mungkin cara hidup mereka sangat sibuk lah, Prof. Jadi mereka tak ada masa nak masak, anak ramai, right? Kerja. Jadi mereka hanya beli makanan yang ready to eat food atau simple, right? Dan mereka juga suka environmental friendly food, healthy and nutritious food. Mereka jarang makan burger. Makanan burger ni lah makanan-makanan segera yang dah diproses. Mereka suka unprocessed, yang raw, tetapi mereka akan masak dahulu. Dan kalau kita di Indonesia dan di Malaysia, generasi milenium ini sangat mementingkan kualiti barangan dan juga pastikan barangan itu barangan yang halal dan thayyiban. Okay? Halal dan bersih. Dalam masa yang sama, mereka hanya makan makanan yang mereka mampu beli dan dalam masa yang sama boleh mengenyangkan diri mereka dan seluruh ahli keluarga. Dan nombor 7, kerana mereka ni generasi yang terpengaruh dengan social media, jadi mereka cepat untuk terpengaruh dengan apa sahaja saranan daripada orang lain dalam social media mereka. So jika mereka lihat orang lain sedang makan biskut maggot, jadi mereka ingin mencuba. Mereka lihat Siti Nurhaliza makan biskut maggot, mereka ingin mencuba. Okay, mereka lihat Cristiano Ronaldo makan biskut maggot, mereka nak cuba juga. So mereka ni tepat terpengaruh dengan recommended food. Right?
So, ini adalah faktor ni yang terakhir, Prof. Okay, faktor-faktor yang Hmm. yang kita boleh gunakan untuk mempromosikan barangan makanan pria tadi. Okay. Faktor-faktor penting untuk kita promosikan biskut Maggot kepada millennium Gen Y. Pertama, pastikan faktor kualiti itu ada dalam promosi. Highlightkan information tentang kualiti. Pria boleh bilang inilah biskut Maggot tersedap di dunia, contoh. Right? Tidak ada producer lain, hanya ada di Indonesia, dan ia bukan sahaja boleh mengenyangkan, boleh mencantikkan kulit, tetapi dia juga boleh menguruskan badan, contohlah. Right? And then food quantity. Okay. Mungkin pria boleh pack secara kecil-kecil, tetapi pria boleh packkan all the product, small product itu dalam satu bundle produk untuk dijual sekali. Sekarang kita lihat banyak trend kalau kita beli junk food ataupun orang Malaysia panggil cekedis lah, kan? Makanan ringan. Dalam satu bungkusan besar itu ada bungkusan-bungkusan kecil. Right? So, orang-orang milenial ini, mereka suka beli barangan yang murah tetapi kuantitinya banyak supaya mereka boleh makan dengan kenyang dan mereka boleh menggembirakan seluruh ahli keluarga. Dan faktor ketiga yang boleh digunakan untuk mempromosi barangan Maggot tadi, biskut Maggot, ialah harga. Kemudian health status. Apa fakta kesihatan yang akan diperolehi sekiranya kita consume produk biskut Maggot tadi. Dan jangan lupa di label produk itu, Prita, tolong ceritakan tentang food benefits. Apa nutritional value-nya, protein berapa, fat berapa, iron berapa. Orang millennial akan lihat benda ini. Kalau semuanya bagus, mereka akan cepat beli. Dan yang seterusnya ialah food availability. Pastikan produk Prita ini jika ingin laku dan banyak orang beli, available di Indomaret, available di Alfamart, available di 7-Eleven, available di airport, di mana-mana saja orang boleh membeli. Okay? Food availability. Dan orang pergi ke restoran ada, orang pergi ke kedai biasa ada. Okay, pastikan food availability of the Maggot biscuit is there. Okay. Dan pastikan juga golongan milenial ini boleh membeli Maggot biscuit melalui online. Shopee, Lazada ataupun apa lagi? Banyak lagi lah online platform yang ada di Indonesia tu. Okay. Kalau di Malaysia kita boleh beli di Lazada, di Shopee semua kan. Jadi mereka boleh membeli barangan tersebut secara online tanpa perlu mencari Prita. Alright. So maksudnya the teknologi yang digunakan oleh Prita untuk memudahkan konsumen membeli produk tersebut digunakan secara menyeluruh. Dan proses pembuatan produk biskut Maggot tersebut perlulah berhati-hati dan memenuhi safety and ethical procedure. Sebab golongan milenial ini mereka bijak. Mereka tak bodoh. Mereka banyak sumber satu video cara penghasilan produk Maggot. Dan dalam video tersebut tunjuk step by step cara pembikinannya, right? Secara simple, you are not going to show everything, tapi hanya cukup untuk menunjukkan bahawa produk Maggot ini safe dan juga penuh beretika dan bersih. Right? Dan seterusnya, kerana golongan milenial ini golongan yang sibuk, mereka mempunyai masalah dengan time constraint, maka kalau boleh, Prita pastikan mudah untuk mereka mendapatkan barangan produk Maggot, biskut Maggot tersebut. Kalau Prita mampu menyediakan atau ada COD ke, free delivery ke, ataupun anywhere they can find your product, itu sangat bagus dan sangat akan disukai oleh golongan milenial. Okay. Dan eating mood ini adalah satu elemen penting dalam millennial generation Y ni. Mereka makan mengikut mood mereka. Okay. Kajian saintifik menunjukkan bahawa Gen Y ini mereka makan mengikut mood. Jika mereka ada masa mood happy, mereka akan makan dengan banyak, mereka akan masak. Dan mungkin selain daripada Maggot biskut, Prita boleh mencadangkan menu-menu lain yang boleh digunakan atau dimasak oleh
oleh milenial ni. Kalau kita lihat macam produk Maggi for example, instant noodle, mie instant, di balik packaging tersebut ada dicadangkan gambar, hiasan, proses untuk menyediakan menu-menu yang sesuai. Kalau kita beli cornflake, di kotak itu dicadangkan resepi-resepi yang boleh digunakan atau dicuba oleh konsumen dengan produk cornflake tersebut. Dengan cara ini, kita boleh memudahkan promosi barangan produk Maggot tersebut sesuai dengan eating mood of the consumer. Ketika dia beli barang kita tu dia tak ada mood, maybe dia boleh makan langsung. Atau ketika dia ada mood, dia boleh mencuba resepi-resepi lain. Dan seterusnya yang dua yang terakhir, Prof, life cycle status. Okay, ini saya bilang tadi. Kalau mereka tu jomblo, Prof, bujang, okay, so mereka mungkin membeli Maggot produk tersebut hanya satu atau dua kuantiti. Tetapi jika mereka itu sudah berkeluarga, ramai, mustahil mereka mau membeli satu. Mereka mau membeli one pack, big packaging yang mempunyai banyak small packaging di dalamnya. Okay, supaya seisi keluarga boleh menikmati Maggot biskut tadi. Dan yang terakhir ialah social influence. Kalau kita mahu pastikan Maggot biskut tadi successfully in the promotion, gunakanlah social media. Okay, social media. Dan insyaAllah melalui social media kita akan dapat banyak sales. Sebab social media adalah good platform that can influence Gen Y untuk membeli kerana mereka generasi yang muda. Wow. Okay. Thank you very much, Wow. Prof. Wow, Everybody. memang cikgu itu memanglah seorang cikgu yang lecturer ya. Jadi menyampaikannya dengan sistematis dan hierarkis. Okey, boleh Thank you. stop screen Boleh. before kita jemputlah sebelum saya baca ni beberapa question dah masuk dekat my email kepada Puan Prita maupun kepada N. Arman. Tapi kita kena dengar dulu Prof. Dato' Dr. Haji Wan bagi sharing juga about his perspektif. Apakah Prof. Wan akan bercakap mengenai kebab Mekah? Okey, boleh di close dulu. Sebab kita kalau dekat Mekah tu nak cari kebab aja yang senang. Tak tahulah sekarang. Ya, betul tu. Dulu InsyaAllah. Dulu saya pergi haji, pergi cari dekat Hilton lah, dekat apa itu Albra Albit lah. Masa itu belum selesai lagi Albra Albitnya, belum ada lagi Ya, tower betul. tu. Okay. Sila Prof. What do you want to say? InsyaAllah. Sekejap saya mau share screen. Okay. Kalau Prof ada handicap, my staff boleh bantu share screen, hantar dekat saya. Okey, saya hantar sebentar ya. Bentar ya. Okey, saya Dekat hantarlah. hantar kepada saya atau kepada nanti Indah Gumilang boleh bantu share screen. Okey, baik. But now you are the co-host, therefore you can. Dah dapat tak? Boleh. Screennya belum tampak lagi. Dah, saya sudah hantar dah. Oh, kepada saya kepada siapa? Sebab kepada Prof. Oh, dekat saya. Ya, direct. Ada. Oh, macam saya belum punya WhatsApp number Prof lagi. Macam mana boleh? Saya hantar dalam Zoom. Oh, Indah, you can to have to share screen Prof. Wan, Kang Indah. Beliau Boleh ke? hantar dekat Zoom tu.
Kang Indah boleh komen. Boleh bantu share screen. Halo, Indah Gumilang. Ya udah jadi kos. Bukan, beliau sudah hantar PPT-nya di Zoom. Minta bantu Kang Indah yang share boleh tak? Oh, bentar-bentar di ini dulu. Oke. Baik Pak, bentar. Lagi Boleh di dapat download. Boleh dapat, boleh dapat. Okey, Ya, kan. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang cuaca dekat Mekah panas ke, hujan ke, rintik-rintik ke? Okey. Cuaca di Mekah alhamdulillah panas sedikit berbanding di Madinah. Sekarang di Madinah Oh, kuat ekstrim cuacanya terlalu sejuk sekarang. Dalam 15-16 oh, darjah Celsius. Tak pernah berlaku sebelum ni oh, terlalu sejuk gitu kan. Di Mekah sedikit panas, ya, 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 jarang sejuk lah cuaca. ya, ya, Tapi hari ni saya di Jeddah kan, malam ni petang ni mau naik flight balik lah. oh, ya, Oh, ya, dia lewat, lagi sejuk ke Dato'? Ya, lagi oh, sejuk 15-16 Cik Arman. Okey. oh, Sejuk sangat. jadi via King Abdul Aziz ya, balik. Ini punya Pak Arman, Pak. Bukan punya Prof Wan Nggak yang ada. dihantar. Tak ada yang saya Macam jumpa lagi. ni, Prof Wan. Prof Wan Ya. macam ni. Prof Wan hantar dekat Encik Arman, nanti dia akan hantar dekat Indah Gumilang ni. Nombor Cikgu WhatsApp boleh tolong juga. Cik Arman. Yang tadi slide tadi tu, PPT last tadi. Oh, okey, kejap. Cikgu Arman Cikgu tolong hantar apa dekat je lah. Indah Gumilang. Sharing je. Dia boleh ya, Pak. bantu Prof Wan. Mana Cik Arman? Hello, En. Pergi beli air ke macam mana? Nah, udah masuk, Pak. Oh, sudah. Okey, sekarang Indah akan bantu Prof Wan. Dah masuk ya? share Okey. screen. Okey. Alhamdulillah. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Sudah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada ALC kerana menjemput saya as a one of the panel untuk berkongsi pandangan. Saya tak cakap bukan berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan. Saya sebenarnya pertama kali, so saya ucapkan lagi sekali terima kasih ya. So hopefully this won't be the last time saya bersama dengan ALC insyaAllah. Okay, but I interested bila tadi Dr. Prita mention about dia cakap Indonesia is number 2 of the waste food. But as saya tahu lah, as what I understand, actually China and India is the first and second in the world waste food ranking compared to Saudi Arabia also. But kita kena tahulah why happen to the food waste. Sometimes not the reason because kita membazir makanan, tapi kita suka berbelanja berlebihan. Because as mentioned by Encik Arman just now, kita dalam golongan millennial is different, you know, from baby boomers yang they very kata apa, jimat cermat, very kalkulatif. Calculative not say kedekut atau bakhil, but calculative in term of they won't spend for unnecessary things. Can next slide please? So I'm going to share the strategies of the food. Okay, kalau kita tengok di sini in Malaysia especially about in Malaysia I think we have a very high diabetes. Very high diabetes. That's number one. Kita Malaysian people kalau dia soal permakanan dia tidak berkira. Tidak berkira di sini apa saja dimakan. What we can say like in Malaysia always syurga makanan.
Go to Penang, we have syurga makanan. We go to East Coast, Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, syurga makanan. We go to Johor, syurga. So every state, every daerah-daerah di Malaysia, a lot of food. So that's why kalau kita tengok di Malaysia is the highest for diabetes, kencing manis dan juga darah tinggi lah. Quite bad actually. So related balik pada Cik Arman cakap, kena letak juga the best part kalau Dr. Prita nak promote in Malaysia, mesti ada ayatnya boleh kurus. Ha, bila boleh kurus, jualannya mesti meningkat tinggi. Sebab orang Malaysia ni memang gemuk, terlalu gemuk sehingga berminat untuk kurus. Walau apa saja makanan yang dijual. Okay, so kalau kita tengok price, then second thing kalau di Malaysia selain daripada diabetes because of the fruit price terlalu tinggi juga menyebabkan no lately raw material all hike, the price hike meningkat dan started with Maidin, dia mengenalkan menu Rahmah. And today saya tengok di Facebook pun sudah diedarkan pula Burger King. Burger King menggunakan menu Rahmah is about RM5, RM5 untuk air, burger dan sedikit french fries. So they are starting the food prices untuk apa memberi peluang pada golongan-golongan millennial terutamanya untuk mendapatkan makanan sebab makanan dengan harga yang tinggi sekarang. Then berlaku juga makanan-makanan tiruan, contohnya seperti lately kita pernah dengar juga buat telur telur yang bukan telur ayam yang asli telah dipalsukan. Bukan sekadar kita boleh palsukan dokumen juga, sekarang makanan boleh dipalsukan juga. Itu tidak termasuk tak termasuk lagi apa saya cakap makanan kanak-kanak terutamanya ya, gula-gula coklat, jajan yang banyak MSG, yang banyaknya orang cakap apa, dia taruhnya bahan-bahan yang tak sepatutnya dia taruh. Dia lebih kepada keuntungan. Dan juga food waste tadi seperti juga saya mention earlier when Prita said Indonesia, saya cakap China and India dia orang lagi membazir makanan. Sebab pembaziran makanan berlaku bukan sahaja sebab makanan yang kita makan tu tidak habis sebenarnya. Sebab berlakunya pembelian yang banyak dan sebabnya tarikh luputnya dekat. Bila tarikh luputnya dekat, harganya sedikit murah. Dan ini memberi, orang kata apa, sebenarnya memberi manfaat untuk beli dan terus pakai. Tapi masalahnya orang, kalau orang di Malaysia ni, dia nampak murah, dia beli banyak. Bila dia beli banyak, dia simpan menyebabkan that food waste lah. Kalau di Malaysia, konsep food waste ni lebih kepada pembaziran. Dan food technology juga betul seperti yang Encik Arman ada mention tadi berkenaan dengan penyelidikan makanan. Kita nak tahu content of the food, ingredient of the food. Sebab sekarang ni golongan-golongan ini lebih kepada keagamaan yang saya kenal pasti, di mana diorang mereka ini lebih melihat pada ingredient sebelum membelinya. Saya pula bagi contoh juga tadi when I said Malaysian ramai yang diabetes. So bila dia orang membeli air contohnya, dia akan membeli air yang tanpa gula. Zero sugar for Coca-Cola for example. So ingredient dia dah start mula pandang. Kalau dia beli cincau kan, kalau kata cincau di sini, cincau tu dia tengok less sugar atau non sugar. So Malaysian dah aware of the keburukan gula, menyebabkan dia lebih kepada non-sugar, makanan yang non-sugar lah. Makanya tapi malangnya Malaysia tidak mencari pengganti gula, tapi dia lebih prefer kepada non-sugar. Dan kita ada juga food media, influencer, dan kita orang kata social media berkenaan dengan gambar seperti yang Cik Arman dah juga Cik Arman dah banyak explain sebenarnya, sampai saya pun dah tak ada idea nak explain dah sebenarnya. Food media sebelum makan mesti ambil gambar.
bukan je millennial punya group yang buat macam tu. Generasi Z pun dah buat begitu juga kan. So I think untuk saya sebenarnya good and bad lah. Kadang-kadang saya tengok dalam food media ni terlalu viral sesuatu, walhal kita tak tahu sama ada viral tu dilakukan oleh pelanggan itu ataupun just peniaga tersebut juga yang mengatakan itu makanan sedap. Pernah berlaku contoh satu tempat, kawan saya ceritakan di satu restoran tu, kebetulan tukang masaknya cuti. Yang dimasaknya isteri tukang kedai tu. Jadi makanan tu laku memang sedap kan sebab orang masak sendiri kan. Tapi bila chef dia balik masak makanan dia tak sama. Tapi sebabnya viral, hari-hari orang ramai datang. Nah, tapi masalahnya bila dia balik dia cakap tidak sama dengan yang dicakap tu. Ada yang cakap sedap, ada yang cakap sedap. So sometimes influencer also play very bad part lah for me lah untuk saya. So kita kena tengok daripada pelbagai sudut sebenarnya, tapi daripada soal pemakanan di peringkat sekarang ni lebih kepada social media memainkan peranan paling penting. So kalau biskut maggot yang hendak dipasarkan oleh Prita, social media memainkan peranan paling penting lah. Influencer memainkan peranan paling penting selain daripada pengiklanan. Seperti yang Cik Arman dah ada beritahu kan berkenaan dengan ingredient food technology. Tapi itu pada saya tu always secondary. The first primary is about social media. How you market it. Then healthy and green food consumption, makanan-makanan yang sihat. Sekarang ni banyaklah terutamanya golongan because golongan millennial ni adalah umur yang 40 ke 50 tahun 50 tahun dah ke atas. So dia akan memilih makanan-makanan yang sihat. Makanan-makanan orang kata green technology orang cakap, green technology, food technology, green food orang panggil. Macam green food consumption. Makanan-makanan herba yang boleh memberi kebaikan pada tubuh badan contoh dia. Kalau orang sebelum generasi baby boomers, dia lebih pada makanan-makanan ulam contoh dia. Tapi sekarang ramai dah tak makan ulam. So dia orang prefer dalam bentuk suplemen. Dijadikan pil contohnya. Contohnya saya boleh beri contohnya kunyit hitam. Orang diabetes kadang-kadang dia makan kunyit hitam untuk mengurangkan darah contohlah. Tapi dia tak akan cari kunyit hitam asli. Dia cari dalam bentuk pil. Dia nak telan pil senang. Lebih mudah. Dia nak cari herbal ni sedikit susah kan. Dan makanan-makanan yang sihat lah. Seperti roti, nasi juga. Dan begitu juga seperti apa yang dimaklumkan sebelumnya. Golongan milenial tidak berminat untuk makan-makan burger lah. Bukanlah kesemuanya tetapi majoriti tidak berminat lah untuk makan fast food berbanding dengan generasi Z dan zaman-zaman sekarang. Okay, next please. Okay, di sini saya kongsikan sedikit berkenaan dengan strategi pemasaran untuk food products. Bertanya biasanya akan menggunakan Facebook ad lah. Saya rasa sebab Facebook ni banyak digunakan pakai ke seluruh dunia. So peluang-peluang untuk orang mendapat produk lebih mudah. Dia lebih kurang macam Google juga. Type dekat Facebook, dia akan keluar dan banyak juga orang yang akan memberi pandangan review. Dalam Facebook itu sendiri dapat review lebih mudah. Yang kedua, kita lebih pada YouTube. YouTube kita boleh tengok live secara kadang-kadang influencer lebih guna pada YouTube lah ataupun food blog. Influencer ni dia akan buat food testing dan dia komen dalam bentuk video dan diedarkan di YouTube atau food blog menyebabkan masyarakat akan nampak. Contoh kalau Dr. Prita ingin memasarkan maggot, so the best is influencer yang mempunyai ramai peminat, hampir ada yang ratus ribu hingga ke juta. So peminat-peminat ini akan beli. Kalau saya boleh kongsikan ada satu jenama ni, satu dia buat sambal dalam botol. Dalam masa 3 hari dia boleh jual hampir 1 juta botol. Around 1 juta botol. Saya
sambal dia macam sambal dalam botol lah. Dia buat sambal tu. Memang dia jual dalam 1 million in 3 days. Dalam tempoh 3 hari saja. So menunjukkan bahawa berapa kata apa, berapa pentingnya social media dalam mempromosikan barang-barang kita dengan menggunakan influencer. Zaman sekarang ni dah banyak generasi Z lebih pada influencer. So golongan millennial ni dia masih lebih pada kurang lah. Pada saya masih kurang, still go for the traditional ways. Tapi kita tak boleh lupalah bahawa golongan millennial juga dah mula untuk ke zaman IT, dah mula memahami untuk sebelum beli satu barang dia akan pergi ke YouTube. Sebab dia ada anak, dia Ya, terpengaruh betul. dengan anak dia. Ya, that's right. Sebab tu yang dia go for the social media balik. Sebab tu dia selagi pun second thing, dia review is on the spot review. Jadi macam contoh kalau saya nak cari sesuatu makanan yang saya rasa saya nak mencari, saya akan pergi ke Facebook dulu ataupun saya pergi ke, lepas Facebook saya akan pergi ke YouTube. Saya tengok betul ke barang ni. Saya nak tengok ingredient juga. Jadi benda tu bukan di tangan kita saja. Sometimes ingredient kita bergantung pada YouTuber, influencer untuk beri komen dan juga melalui food blog yang ada untuk menengok makanan tu sendiri. Dan yang keempat mungkin billboard. Billboard lebih kepada marketing traditionally lah, pada saya traditional marketing sebab orang tengok gambar kan, memperkenalkan saja. Then WhatsApp, kita tak lupa juga WhatsApp ada, Telegram ada, dan yang latest Instagram dan juga TikTok. Dan yang paling latest juga kadang-kadang orang guna Twitter sekalipun. Twitter pun dah lebih juga pada promosi-promosi makanan. Jadi inilah antara 8-9 perkara the best strategies dalam menjual produk untuk golongan millennial ni. InsyaAllah. Okay, next. Ini sebentar. Saya tak nampak tulisan atas tu ditutup. Ini ada 12 resipi food products promotion success. Macam mana 12 adunan atau resipi kejayaan dalam kita mempromosikan barangan food product terutamanya. Use audio and visual. Menggunakan audio dan juga suara dan juga gambar-gambar yang bergerak macam YouTube lah. Kita buat recording contohnya. Bila kita buat recording kan nampak lebih menyelerakan, dan bila kalau sekarang ni banyak kan saya tengok dah beberapa tahun akan sebelum ni kita nampak dalam TV terutamanya ASEAN Food. Kalau di Malaysia ni ada satu program dibuat dah jalan-jalan cari makan. Jadi banyak perkara-perkara yang di mana orang tertarik untuk merasai makanan tersebut atau melalui promosi yang dijalankan melalui jalan-jalan cari makan. So kita ingin merasa. Kita tak pernah merasa, contoh dia kalau kita tengok, kalau kita di Indonesia katakan ayam penyet kan. Kita tengok ayam penyet, kita teringin nak makan tapi kita belum pergi. Tapi itu menyebabkan satu lagi is good also untuk pelancongan. Program-program makan ini sebenarnya baik untuk pelancongan. Dia tak terhad kepada food product itself, tapi dia kepada pelancongan. Satu sebab, contoh di Malaysia, kalau kita nak makan keropok lekor, kita tidak akan pergi ke Johor. Kita akan pergi ke Terengganu. Kita akan pergi belah-belah Pahang, Kemaman semua. Tapi, ya betul. Kalau kita nak makan ikan patin, kita tentu pergi ke Temerloh. Kita tak pergi kat Penang makan ikan patin. This is the important dalam food production promotion dengan pelancongan sebenarnya. So banyak berlaku macam tadilah Prof cakap nak makan, pergi Arab saja cari shawarma. Datang Arab saja mau makan nasi mandi. Ataupun kunafa. This is the thing, food product
cara tidak langsung sebab orang akan berminat pergi ke negara tersebut atau tempat pelancongan tersebut disebabkan makanan. So this is we call it use audio and use visual untuk nampak. Dan yang keduanya informatif atau facts, highlight food benefit lah, apa yang bagus, nutrition, facts. Terutamanya sekarang zaman-zaman milenial ni dia lebih mementingkan kesihatan. Dan sebab kita diabetes quite high, so ramai juga orang jual suplemen, dan begitu juga bila jual makanan dia lebih mementingkan kepada nutrition tersebut. So then kita Prof, ada masanya masih ada 6 minit lagi nih. okey. InsyaAllah siap, cukup. Digitalize and interactive bermakna sekarang ni kita dah banyak mobile. We are mobile user sebenarnya. So everything in our hand. So kita boleh kalau makanan tu kita nak beli makanan pun kita dah susah hati sekarang. Kita boleh kalau di Kuala Lumpur, di Malaysia kita pakai Grab Food. Panda. Tak pergi kedai dah. Kita dah tahu Grab Food, kita ambil contohnya nasi biryani. Di situ pun sudah ada tulis sekarang berapa kaloris. Kan jadi lebih mudah untuk pembeli memastikan bahawa makanan yang dimakan tu sihat, healthy. Dan ada nutrition yang cukupnya. Dan prioritize mobile first marketing, marketing melalui mobile lah, handphone yang seperti saya cakap tadi earlier. Dan promote ease and convenience. Contohnya kalau terutamanya kita fast food, dia selalu beri free delivery contohnya fast food. Kalau kita belanjakan sekian amount RM10 ke atas, kita boleh dapat second burger 50% contohnya. So more on promotion convenience lah ataupun tawaran-tawaran diskaun. Dan kita ada leverage QR marketing code. Ini belum banyak lagi diguna pakai, tapi saya dah nampak beberapa restoran sudah mula menggunakan QR code untuk order. Makna kita tekan QR code, kita boleh nampak menu dan kita boleh order melalui makanan di QR code itu sendiri dan terus bayar sebelum makanan sampai. Dan beberapa restoran sudah buat dan saya beranggapan dalam tempoh 5 tahun akan datang, mostly tidak ada lagi lah. Orang kata waiter pun dah kurang lagi akan pakai sebab lebih kepada leverage, kita pakai leverage QR code menu or marketing. Dan kita prioritize social media marketing, loyalty program and incentive ni seperti saya cakap tadi lah, bermakna selain daripada diskaun, kita beri peluang juga untuk pelanggan yang loyal pada loyal brand tu. Contohnya selalunya biasa loyal brand tu syarikat-syarikat besar lah. Contohnya Starbucks, Dunkin Donut, kalau aiskrimnya Baskin Robbins, bila dia datang kali kedua dia akan dapat harga murah. Atau dia kalau beli satu dapat satu percuma. So this is the loyalty program and incentive. Lagi kedua, use endorsement and testimonial. Selalunya kita gunakan artis ataupun well-known figures. Contoh kalau Milo, kita gunakan ahli sukan. Milo kita tak gunakan artis. Nampak tak match. So kita kena gunakan Milo, ahli sukan. So kalau makanan apa, makanan yang sihat, kita mungkin gunakan artis. Contohnya vitamin C. Kita gunakan artis. Sebab dia orang ni nampak cantik. Kulit cantik, so dia gunakan vitamin. So this is panggil testimoni daripada big name lah. Then experience over entertainment, kita orang kata kita pergilah untuk menggunakan artis, influencer lebih. Dan yang penting juga sini, be authentic and transparent. Bermakna makanan yang kita promotekan atau produk yang kita promotekan tu mestilah authentic. Dan juga kita transparent dengan kandungan-kandungan yang ada dalam makanan itu. Kita tak boleh suka-suka kita letak. Contoh dia ada sugar, kita kata tak ada sugar kan. So bila kita tahu tu nampaknya tidak baik. Dan last sekali kita engage and connect dengan engage organically. Mana kita nak kena engage dengan pelanggan kita supaya dia rasa makanan yang dia makan tu rasa tangan ibu contoh dia. We connected. Itulah antara 12 resipi 12 resipi promotion untuk kejayaan sesuatu food product, insya-Allah. Okay, Prof. Mengejarkan masa tu. Thank you. I hope
Ngam-ngam 6 minit. Alhamdulillah. Thank you. Thank Very you. good. Selamat Arigato. sama-sama. Jadi kalau promotion kebab ataupun nasi biryani gunakan Muhammad Salah. No masalah. Allah, Okey, kita thank pergi you. terus ke question answer. Ini saya dekat email saya ambil dua orang sahaja dari beberapa pertanyaan kepada every speaker. Sekarang saya baca kepada Ibu Prita dulu yang the first speaker. Ibu Prita, are you copy me? I will to read the question. Saya nak baca pertanyaan untuk Bu Prita. Macamnya Bu Prita. Okey, Ibu, ini ada pertanyaan satu saya baca, saya ambil dari Farhan ya. Jadi dia tanya macam ini. Banyak sekali saat ini di minimart dan snack yang mengklaim rendah lemak, kalori tinggi dan lain-lain. Targetnya mereka para profesional worker dan juga milenial yang ingin diet dan hindari gemuk atau kolesterol. Sebenarnya apakah biskuit-biskuit itu atau snack-snack itu benar-benar bagus untuk keperluan diet dan tinggi protein? Itu satu pertanyaan yang disampaikan oleh Farhan ya. Kemudian yang kedua dari Liana. Tadi Bu Prita menyinggung soal gizi anak dan juga dikenal dengan stunting. Kita ketahui nutrisi untuk anak sangat penting. Selain untuk pertumbuhan yang sehat, juga untuk imunitas atau daya tahan. Namun banyak sekali pilihan susu bubuk dan cair yang masyarakat tidak terlalu paham. Bahkan dulu kayak susu bendera, Indomil cair pun dianggap susu untuk anak. Jadi bagaimana sebaiknya tata kelola susu dan makanan untuk anak-anak agar usia emas mereka tidak kontraproduktif? Itu dua pertanyaan. Ntar sebelum Ibu jawab, saya baca untuk Cik Arman dulu. Cik Arman, you copy me ya. Boleh dengar nih, nak baca pertanyaan. Boleh. Hello. Oke, ini dari Tuti. Hai, Tuti. Tadi sangat menarik presentasi Encik Arman, terutamanya mengenai milenial yang suka kuliner atau macam-macam makanan baru. Di Jakarta sedang tren mixu, ice cream. Sebelumnya sabu-sabu, sushi dan lain-lain. Sebenarnya apakah tren hobi makanan-makanan luar, terutama asal Jepang dan Korea, apakah itu bagus untuk milenial, untuk kaum milenial? Kenapa food product konvensional atau ala kampung tak bisa didevelop dengan new look dan interesting? Itu ditanyain oleh Tuti ya. Kemudian ini lagi satu ditanya oleh Riani, apakah milenial di Malaysia masih menyukai traditional food, ataukah ada tren lain yang berlaku di kota-kota besar terutama di Malaysia? Itu kepada Encik Wan, Encik Asman. Kemudian kepada Prof Wan. Prof Wan boleh dengar ya? Boleh. Prof Wan. Ya, ini dari Lia ya. Dia bilang Prof Wan, kita di Indonesia dan Malaysia mungkin sama ya, sangat populer tadi yang Prof kata tentang Starbucks, coffee shop. Sedangkan kopi yang digunakan pun sebahagiannya produk dari dalam negeri kita sendiri. Mengapa kedai kopi Amerika bisa berjaya demikian, namun kedai kopi tempatan tidak sedemikian, apalagi buat franchise ke luar negara? What do you opinion? Kemudian ini lagi satu dari Ami, sangat
apa dikata ini? Saat COVID pandemi 2-3 tahun lalu, banyak masyarakat menghunting minuman-minuman herbal dan rempah-rempah. Namun setelah COVID selesai, demand kepada itu berkurang karena tidak mudah untuk didapati dan praktis untuk dikonsumsi. Mengapa potensi minuman herbal dan rempah yang merupakan local wisdom ini tidak mendapatkan atensi untuk dikembangkan? Begitulah dua orang yang bertanya saya baca, masing-masing speaker kena jawab 4 menit masing-masing atau kurang dari 4 menit. Ibu Prita lebih dulu, sila Bu. Oke, siap Pak Syahrul. Pertanyaannya bagus tadi itu untuk yang pertama. Sebetulnya kalau untuk banyaknya biskuit, produk-produk biskuit atau makanan ringan yang beredar di pasaran itu untuk diet ya, yang rendah lemak seperti itu. Sebetulnya harusnya diuji dulu, di-testing dulu apakah memang kadarnya per saji atau per 100 gram itu memang rendah atau tidak. Biasanya ada di posisinya. Betul tadi kan Bapak Arman juga sudah sampaikan bahwa memang untuk produk yang diedarkan harus ada nutrition fact. Jadinya jelas. Lalu bagaimana konsumsinya? Jangan sampai dia melebihi sampai konsumsinya sampai banyak. Biasanya kan kalau seperti produk saya itu kan dia punya protein 19 gram per 100 gram, kemudian dia punya lemaknya sekitar 27 gram per 100 gram. Nah, itu hanya bisa dikonsumsi misalnya untuk sehari itu dianjurkannya 7 keping. Nah, mungkin nanti kalau rasanya enak, dikonsumsinya berlebihan ya juga nggak bagus sebetulnya. Jadi memang konsumsinya harus sesuai dengan rekomendasi di kemasannya itu biasanya ada berapa banyak yang harus dikonsumsi. Gitu. Jadi selain dilihat dari komposisi, dilihat juga cara konsumsinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai susu, nah ini sebetulnya kalau mengandalkan konsep sekarang kan gizi seimbang, Prof. Jadi kalau yang terpenting makan seimbang, ada nasi, ada karbo ya, ada protein, ada vitamin, mineral, artinya tidak konsumsi susu asalkan sumber proteinnya terpenuhi dengan baik ya sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau untuk konsumsi susu sendiri anjurannya memang sehari 2 maksimum gitu. 2 gelas atau 2 porsi gitu. Memang harus ditekankan lebih baik makanan utama dulu dibandingkan susu. Tapi kalau mau ditambah dengan susu ya bisa itu tadi 2 gelas susu sehari. Itu Prof. Ya kamera Ibu masih bermasalah ya. Karena ada dulu susu Indomilk dan susu Bendera itu ditulis susu. Ternyata belakangan itu bukan susu. Jadi dia nggak boleh Iya, lagi menulis kata-kata susu itu. Iya toh? yang kental manis itu Prof. Kental Terlalu manis. banyak Dia gulanya ya. sekarang kata-kata susu sudah tidak ada di Iya. bendera itu maupun Indomie. Itulah yang masyarakat akhirnya menganggap karena putih, manis, susu lah itu. Padahal itu cuman Gula. gula. Jadi makanya membuat anak-anak menjadi gembul-gembul gara-garanya udah minum susu. Padahal Iya betul. minum air gula. Oke Bu, thank you. N. Arman, apa yang boleh dijawab dalam 2 pertanyaan juga karena masa? Okey, saya cuba jawab. Okey, soalan pertama pasal Mixu Ice Cream. Dekat Malaysia, Mixu Ya, Ice Cream dia tak masih kata itu. dekat Malaysia, Mixu Ice Cream tak popular. Cuba ada di Johor Bahru. Okey, kita baru cuma ada 1 outlet di Johor Bahru. Itu bermaksudnya berbeza Itu dengan dia contohkan saja itu, artinya kenapa milenial itu lebih merasa okey dengan produk luar Jepun, Korea. Kenapa yang konvensional kita tak buat menjadi look nice atau new look dan sebagainya itulah. itu kalau di Malaysia, makanan-makanan tradisional banyak yang telah diinovasi. Baik, kebanyakan milenial lebih suka makanan-makanan tradisional Malaysia yang diinovasi.
berbanding dengan generasi Z yang lebih suka kepada makanan-makanan daripada negara luar, dari Korea, daripada China, daripada Jepun. Tapi untuk milenial di Malaysia, selalunya kami, kebanyakan milenial di Malaysia ni mereka masih makan makanan-makanan tradisional di Malaysia, tetapi yang telah diinovasi, yang telah diimprovisasi. Sebagai contoh, kita ada cendol jadi gabung dengan durian. Kita ada sambal hitam Pahang yang telah diimprovisasi menjadi packing yang kecil-kecil. Kita ada paste tom yum yang boleh diguna oleh ibu-ibu milenial untuk memasak di rumah. So dalam bentuk-bentuk makanan tradisional tersebut diimprovisasi dari segi rasa, dari segi packaging, dari segi look, yang dikonsumsi dan di golongan milenial untuk dimasak di rumah atau dimakan. Kita juga ada Milo ais kepal, kita ada banyaklah roti canai KLCC. So kalau di Malaysia ni makanan tradisional masih lagi masakan Melayu, masih lagi dimakan oleh golongan milenial. Tapi makanan yang kami makan, yang kita makanlah makanan yang telah diinovasi, yang telah diubah suai. Okay, good. Nomor 2 tadi dia tanya apa jadi sudah dijawab ya bersama relation dengan itu tadi, bahwa kalau di sana di Malaysia, kalau di Malaysia berarti memang masih boleh mereka suka kepada itu dengan new look maupun dengan praktis untuk diproses dan tidak bikin sibuk lah. Okay, thank you Prof. Prof Wan sekarang Ya, boleh okey. menjawab. Saya pun ingat saya jawab 2 soalan di sini daripada Lia. Kenapa kita gagal mendandingi contohnya syarikat-syarikat daripada barat, Starbucks contohnya. Walhal kopinya daripada Malaysia. Apa yang boleh saya figure out is actually the marketing of the product itself, the brand. Ni brand. So di saya cakap Nusantara lah, terutamanya Malaysia. I mean not only Malaysia, kalau kita tengok di Saudi sendiri, mereka lebih berbangga jika minum air di Starbucks. So it's about prestige, it's about luxury, kan? Contohnya kita ada juga saya buat perbandingan. Contoh di Malaysia kita ada Tea Life, satu jenama baru juga Tea Life. Dan kalau ada satu local brand name, Keramat, dipanggil Keramat Cafe. Produk yang sama, tetapi orang still go for the Tea Life walaupun perbezaan harganya juga about 10%. So they go for brand. Actually, this is the thing yang kita susah nak. If you ask me personally, saya cakap it's about promotion. They have a lot of marketing, orang panggil marketing punya budget. So they going very high. Kalau kita bandingkan contohnya di ayam KFC, di Kuala Lumpur juga ada jual ayam goreng itu. Tapi ayam goreng itu tidak laku sebabnya people look at the KFC, the brand. And then second thing, jenamanya sudah lama. Orang kita nak masuk pun susah. Walhal I agree dengan Lia tadi cakap barang-barangnya, kopinya memang kopi asal kita Indonesia, kopinya asal Malaysia. Tapi begitu juga KFC, ayamnya ayam Malaysia. Tapi rempahnya rempah Amerika. Jadi they still go for the brand. Brand. So dipanggil brand loyalty lah. So kita memang in that terms memang we still cannot beat them lah. Although we want to franchise. Contohnya ayam kalau Prof biasa datang sini kan kita tengok Albaik. Ayam Albaik di Saudi kan lebih popular berbanding dengan KFC. Sebab dia go for the local brand. Sebelum KFC masuk, Albaik sudah ada earlier. So that's dia boleh sustain. Sekarang kita because dulu mana ada syarikat kedai kopi, biasa kan kedai kopi sahaja gerai sahaja. So orang muda sekarang tak pergi gerai, dia pergi coffee Starbucks sebab dia ada wifi, dia boleh main internet kan. Dan second thing soalan daripada Amy berkenaan why kita punya potensi herba dan rempah tidak dapat berkembang sebab dia always a season.
Bila Hmm. berlakunya COVID, semua orang cari herba. Untuk sembuh, makan, minum air lemon, minum dengan madu. Sekarang tak perlu lagi sebab sudah sihat. Sebab sudah ada vaksin. Dan kos untuk membuat penyelidikan berkenaan dengan herba ni sedikit tinggi. Dan orang cakap melibatkan kos yang quite expensive lah berbanding dengan apa yang sudah ada di pasaran. Yes, So betul. dan nak dapatkan barang-barang itu pun juga sedikit sukar contohnya. Ada mungkin Yeah. di hutan belantara nak diambilnya kan. Jadi so this is the problem untuk memasarkan herba ataupun barang-barang yang berempah. That my question answer to betul. the question from Amy, and thank you Yes. very much Amy and Elia. Wow, ini very amazing today. 3 speaker very smart answer semua ya. Kita boleh faham semua. But InsyaAllah. before closing remark, kita kena dengar last song about